Pemirsa, pasca kebakaran hebat yang terjadi di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, warga korban kebakaran kini harus mengungsi di beberapa lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Dan untuk mengetahui situasi terkini di sana sudah terhubung bersama kami jurnalis Metro TV Bernardin Mario. Selamat pagi Bernardin, bagaimana situasi di lokasi pengungsian pagi ini? Apakah bantuan sudah dikirimkan bagi warga korban kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong? Ya, Valeri dan Febian, pasca kebakaran hebat yang terjadi di kawasan padat penduduk di Kelurahan Kebun Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, warga terdampak kebakaran dari RT 03 sampai dengan RT 09, RW 05, Kelurahan Kebun Kosong sudah mulai mengungsi di 3 lokasi berbeda. Yang pertama ada di masjid, di dekat lokasi TKP di tempat kejadian perkara, kemudian ada di lapangan olahraga milik apartemen Grand Palace Kemayoran Jakarta Pusat, dan yang satunya lagi berada di SD Negeri 09 Kebun Kosong tempat saya melaporkan. Dan dari catatan yang ada di sini ada sekitar 100 lebih warga yang mengungsi, dan tadi malam sudah mulai bisa menggunakan tenda yang telah dibangun didirikan oleh pemerintah daerah Jakarta lewat Dinas Sosial dan juga dari BPBD DKI Jakarta. Dan pagi hari ini kami sudah melihat warga sudah mulai bangun, mulai melakukan aktivitas, sudah mulai menyapu tempat pengungsian dan akan segera memasang tali rafia sebagai pembatas antara tenda pengungsian dan juga kelas-kelas yang ada di SD Negeri 09, mengingat pagi ini nanti rencananya tetap akan berlangsung kegiatan belajar mengajar bagi siswa yang bersekolah di SD Negeri 09 Kebon Kosong Jakarta Pusat. Dan kalau kami pantau sejak malam tadi memang bantuan ini sudah dikirimkan, sudah datang, khususnya yang ada di SD Negeri 09 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat ini. Tadi di salah satu ruangan kami melihat sudah ada berbagai macam bantuan logistik, mulai dari makanan siap saji, kemudian ada family kit, matras, selimut, dan juga sembako. Dan meski begitu, tapi tadi kami juga melihat beberapa korban terdampak yang telah mengungsi menggunakan tenda-tenda pengungsian ini masih tidur tanpa menggunakan selimut, karena memang untuk selimut ini masih kurang jumlahnya. Sehingga tadi kami melihat masih menggunakan kain biasa dan juga sarung yang mungkin mereka bawa dari rumah ataupun mereka dapatkan dari gudang logistik sementara. Dan tadi juga kami diberitahu oleh petugas PPSU yang berjaga di gudang ini, sembako dan juga makanan siap saji masih belum bisa dibagikan, mengingat kalau untuk sembako ini jumlahnya masih belum cukup untuk 1.800 jiwa yang saat ini mengungsi di 3 lokasi pengungsian. Sehingga pagi hari ini nanti akan dilanjutkan pengiriman bantuan sembako dan juga makanan siap saji dan logistik-logistik lainnya, sehingga nanti baru akan dibagi secara rata ke seluruh pengungsi yang saat ini sedang mengungsi. Selain itu juga tadi kami melihat untuk makanan siap saji ini masih belum bisa dibagikan juga, karena hari ini nanti rencananya akan lakukan percontohan untuk bagaimana cara menyiapkan makanan siap saji dan siap santap bagi warga yang mengungsi, rencananya akan selama 3 hari tinggal sementara di SD Negeri 09 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat, sebelum nanti rencananya akan diperpanjang atau mungkin dipindahkan ke tempat pengungsian yang ada di lahan olahraga milik apartemen Grand Palace Kemayoran, mengingat di sana lahannya lebih luas sehingga kemungkinan akan dibangun tenda yang lebih banyak. Dan tadi dari Ketua RW 05 Yulianto ini mengatakan bahwa bantuan ini sangat membantu bagi warga korban kebakaran yang terjadi pada Selasa siang kemarin, karena saat ini memang mereka tidak memiliki lagi barang-barang yang dapat dibawa. Mengingat ini rumah sampai dengan surat-surat berharga dan juga barang-barang berharga yang ada di dalam rumah sudah hancur, terbakar rata dengan tanah akibat dilap si jago merah pada siang kemarin. Dan berikut pernyataan dari Ketua RW 05 Yulianto saat kami temui malam hari tadi. Ya, dari pihak pemerintah daerah khususnya memang sudah ada beberapa bantuan yang sudah masuk dari Dinas Sosial, BPBD, dan dari ATNC yang lain juga sudah masuk, dari posko kesehatan juga sudah ada. Ya, artinya mereka peduli dengan adanya bencana di wilayah kami. Meski korban jiwa tercatat sudah sampai 1.000 korban atau pengungsi yang telah mengungsi ini tercatat sudah sampai 1.800 jiwa, namun pihak Dinas Sosial maupun BPBD tetap membuka posko untuk pencatatan apabila ada korban-korban tambah, mengingat
ini ada sekitar 200 rumah sampai dengan 200 rumah milik 600 kakak yang siang kemarin terbakar akibat adanya korsleting listrik di salah satu rumah, sehingga bagi masyarakat yang memang rumahnya telah hancur terbakar ataupun menjadi korban kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk di Kebun Kosong Kemayoran Jakarta Pusat bisa datang ke posko-posko pengungsian khususnya yang ada di SD Negeri 09 maupun yang ada di lapangan olahraga apartemen Grand Palace Jakarta. Karena sampai saat ini masih terus dilakukan pencatatan, khususnya nanti pagi rencananya akan mulai dari Dinas Dukcapil akan melakukan pencatatan untuk surat-surat berharga milik warga yang sudah terbakar, sehingga nanti akan dilakukan pencatatan untuk proses pergantian proses ganti rugi, pemberian ganti rugi maupun renovasi rumah apabila mereka memiliki kelengkapan surat tanah maupun surat bangunan tempat mereka tinggal. Valeri, Febrian. Ya Bernard, selain di pengungsian, apa rencana proses penanganan selanjutnya? Untuk rencana penanganan selanjutnya, Febrian dan juga Valeri, pagi hari nanti atau siang kemungkinan ini PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi akan datang langsung ke 3 posko pengungsian yang ada di Kelurahan Kebun Kosong Kemayoran Jakarta Pusat untuk melihat langsung bagaimana kondisi yang ada di sini. Nanti juga tadi seperti yang saya sudah katakan sebelumnya akan ada bantuan-bantuan seperti sembako, selimut, kemudian ada juga family kit seperti pakaian dalam, kemudian ada perlengkapan mandi yang jumlahnya saat ini masih belum mencukupi untuk 1.800 jiwa agar nanti pagi mereka ini bantuan-bantuan ini bisa segera dibagi secara merata ke seluruh pengungsi. Selain itu juga tadi seperti yang saya sudah katakan Dinas Dukcapil akan langsung masuk ke posko-posko pengungsian untuk membantu warga terdampak kebakaran siang kemarin untuk melakukan proses pencatatan khususnya surat-surat berharga, surat-surat tanah maupun surat-surat bangunan apabila rumah yang mereka tempati ini sudah lengkap surat-suratnya, sehingga nanti akan dilakukan proses ganti rugi dan juga mungkin renovasi ulang rumah sehingga mereka bisa segera mungkin kembali ke kawasan RW 05 dan bisa kembali menempati rumah mereka seperti sedia kala. Dan selain itu, Febrian dan Valeri, nanti juga akan ada pencatatan untuk anak-anak dari korban kebakaran, mengingat ini seragam mereka sudah tidak ada lagi. Karena seragam ini sangat dibutuhkan untuk mereka agar bisa kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Demikian, Febrian dan Valeri, kembalikan dari studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Bernardin Mario atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.